Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin Babus Sidqi. Hadits yang kedua katanya an Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, dari Abi Muhammad yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal dari ucapannya Rasulullah sallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan perkara yang meragukan kamu, menjadikan kamu ragu-ragu, ila ma la yuribuka, menuju sesuatu yang tidak meragukan kamu, yang di situ ada jelas tidak ada keraguan sama sekali. Fa inna as-sidqa tuma'ninah, karena jujur menimbulkan ketenangan dalam hati, menjadikan orang tenang. Kenapa? Karena sudah jujur, tidak takut sesuatu. Nah, yang setelahnya, wal kadhiba ribatun, bohong menimbulkan apa? Keraguan dalam hati, menjadikan orang itu kan tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Takut terbuka kebohongan dia. Walaupun dia selamat pertama kali ketika dia bohong, orangnya selamat, orangnya tenang. Tapi masih orangnya itu kan selalu takut. Kenapa? Takut diketahui bahwasanya dia bohong. Tapi kalau orangnya jujur, sudah tidak takut setelahnya. Kenapa? Karena yang saya ceritakan yang jujur. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang mengatakan qauluhu yaribuka wa bi fathil ya'i wa dhammiha, yaribu atau yuribu, wa ma'nahu, yang artinya utruk ma tashukka fi hillihi, tinggalkan perkara yang kamu ragu-ragu dalam kehalalan dia, kehalalannya itu kan halal atau tidak. Wa'dil ila ma la tashukku fi, ambil perkara yang tidak di situ tidak ada keraguan sama sekali. Maka dalam hadis ini jadi pondasi bagi semua orang muslim. Kenapa? Karena orang muslim itu kan harus hati-hati dalam kehidupannya semuanya. Ambil hal yang menjadikan kamu tenang, yang di situ kamu yakin bahwasannya itu amalan itu kan baik atau halal, sempurna. Kenapa? Karena ada beberapa orang, takwanya seorang itu kan banyak tingkat. Dan sebagian orang hanya yang penting hal ini tidak haram murni, benar-benar itu kan haram, jelas. Ada sebagian orang seperti itu. Ketika dibilang haram, benar-benar itu kan haram, sudah ijma' semua orang, baru orangnya tinggalkan. Tapi kalau ini masih namanya syubhat, masih namanya itu ada yang membolehkan, orangnya itu masih boleh di situ, masih bisa masuk. Tapi ada sebagian orang hanya mencari yang halal, yang benar, yang murni. Masalah ragu-ragu, masalah ini itu masih ada beberapa pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, orangnya tidak mau. Berarti hanya ambil yang mana? Yang benar-benar itu kan halal. Kenapa? Karena dia takut. Takut jatuh di mana? Di perkara yang haram. Walaupun jatuh di perkara yang haram itu kan belum yakin. Ada kemungkinan dia milih mana yang lebih aman. Lebih aman kenapa? Karena saya itu melakukan yang halal, yang murni, berarti
tidak ada kemungkinan saya salah. Nah, karena menjauhi perkara yang haram semuanya. Katanya lughatul hadis, yaribuka bi fathil ya'i min raba wa dhammiha min araba wal fathu afsah. Wa qila raba lima tayaqqana fihi ar-riba wa araba lima tatawahhamu minhu, lima tutawahham minhu. Raba lima tayaqqana fihi ar-ribatu, perkara yang di situ benar-benar itu kan ada keraguan. Nah, dah yakin. Wa araba lima tatawahhamu minhu, perkara yang menjadikan kami itu kan masih khawatir itu ada keraguan atau tidak. Masih. Qala tuma'ninatun itma'anna al-qalbu sakana wa lam yaqlaq. Ketenangan hati. Sakana al-qalbu, sakana artinya apa? Tenang. Walam yaqlaq, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada kesedihan, tidak ada gelisahnya. Kenapa? Karena hatinya tenang. Wal ismu at-tuma'ninah. Itu kan bilang tuma'ninah, ketenangan hati. Qala afad al-hadith istihbab at-tanazzuh 'an asy-syubuhat wal iqdam 'ala ma huwa halalun bayyin. Lianna man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Sunnah kita menjauhi hal-hal atau perkara yang syubhat. Kalau hal yang ada ada perkara itu yang syubhat, berarti hal ini campur antara halal dan haram. Ada kemungkinan halal, ada kemungkinan haram. Maka mana yang lebih baik? Lebih baik dihindari hal ini. Walaupun ada kemungkinan halalnya, di situ ada kemungkinan halal. Tapi karena kamu tidak tahu, yakin bahwasanya itu kan halal, karena itu kan lebih afdal ditinggalkan, itu dihindari. Kenapa? Ya karena lebih aman, lebih aman. Istihbab at-tanazzuh 'an asy-syubuhat. Sunnah menjauhi hal-hal atau perkara yang di situ ada syubhat, ada kemungkinan halal dan kemungkinan haramnya. Wal iqdamu 'ala ma huwa halalun bayyin. Yang diambil itu benar al-iqdam. Itu maju mengambil perkara yang benar-benar itu kan halal. Maka contohnya kalau kamu keluar dari salat, dari masjid, tiba-tiba itu sandal kamu itu kan hilang, sepatunya hilang. Terus sudah nggak ada orang di masjid sama sekali, tinggal satu sandal. Berarti satu sandal ini kan punya siapa? Punya orang yang mengambil sandal kamu atau tidak? Belum tentu. Nah, ada kemungkinan. Kenapa? Ada kemungkinan karena sandal yang tertinggal di sini itu yang tersisa di masjid ini, mungkin sandalnya orang yang mengambil sandal kamu. Ada kemungkinan tidak seperti itu. Nah, kalau benar-benar itu kan sandal dia sendiri, boleh. Kenapa? Karena dia mengambil hak kamu, kamu hanya mengambil itu gantinya. Tapi kalau sandal ini bukan buat orangnya, buat orang lain, nah, maka tidak boleh diambil. Kenapa? Karena kamu tidak boleh mengambil sandal orang lain. Maka di situ kan campur antara halal yang haram. Ada kemungkinan halal, ada kemungkinan haram. Mana yang lebih afdal? Tinggalkan aja. Itu lebih aman. Tapi dia ngambil sandal kamu, kamu tidak tahu siapa yang ngambil sandalnya. Kemudian orang yang ngambil sandal kamu itu kan dia mencuri atau dia salah atau gimana? Belum tahu. Nah, maka perkara yang di situ kan ada syubhat, lebih afdal dihindari, tinggalkan. Wal iqdamu 'ala ma huwa halalun bayyin. Yang diambil hanya yang jelas itu, yang benar itu halal, murni.
Lianna man ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Karena orang yang menjauhi syubhat, orang yang selalu berusaha menjauhi syubhat, itu orang yang mencari keselamatan untuk agamanya dan kemuliaan dia. Faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka dia mencari keselamatan. Orang yang selalu berusaha menjauhi syubhat, dia berusaha menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya. Kenapa? Karena masalah agama, masalah itu kan halal haram. Nah, berarti kalau kamu ngambil yang haram, berarti jatuh di sesuatu yang haram. Kemudian mencari keselamatan untuk kemuliaan dia. Nah, supaya orang itu kan tidak selalu ngomong, orang ini melakukan itu. Walaupun hal ini masih ada kemungkinan boleh, ada kemungkinan tidak boleh. Yang lebih afdal apa? Menjauhi. Ya. Faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka seorang muslim itu wajib menjaga kehormatan dirinya. Ya. Sesuatu yang perkara yang dikatakan ada halalnya, ada haramnya bagi orang yang baik, lebih afdal ditinggalkan. Nah, kenapa? Karena nanti kan jadi apa? Jadi sifat yang tidak baik bagi orang yang melihat perkara itu kan haram. Walaupun kamu sendiri itu melihat apa? Kenapa? Ada yang fatwa boleh, ada yang mengatakan dalam ulama itu, ada yang mengatakan boleh. Tapi banyak mengatakan haram. Berarti di situ masih ada kebolehannya, ada keharamannya. Ada yang bolehkan, ada yang mengharamkan. Walaupun di situ kamu punya alasan, ini kenapa? Ada sebagian mengatakan halal. Tapi bagi orang yang melihat haram, berarti dia melihat kamu melakukan sesuatu yang haram. Nah, berarti kalau kamu jadi saksi, dia nggak terima. Kenapa? Karena kamu melakukan haram. Dia melihat kamu itu kan orang yang bukan ahli syahadah, bukan ahli saksi. Kenapa? Karena dia melihat kamu melakukan yang haram. Nah, maka yang lebih afdal gimana? Ya dihindari aja. Lebih afdal. Tapi kalau orangnya enggak, saya nggak mau hidup sulit, yang penting tidak haram itu murni, ya silakan. Berikutnya katanya, as-sidqu yab'athu fi nafsi sahibihi at-tuma'ninata fil qalb. Jujur menyembulkan dalam dirinya orang ketenangan, menjadikan orangnya tenang. Kenapa? Karena dia jujur, tidak takut dari akibatnya, apa yang terjadi setelahnya. Kenapa? Karena sudah jujur. Walaupun saya diketahui, karena yang saya sampaikan itu yang terjadi. As-sidqu yab'athu fi nafsi sahibihi at-tuma'ninata fil qalb wasyaja'ah, berani. Karena orang yang sifatnya jujur, orangnya berani, tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena dia mau tanggung jawab. Tidak takut sesuatu. Kalau dia yang merusakkan, dia melakukan sesuatu, ketika ditanya orangnya jujur, ya saya melakukannya. Berarti orangnya berani. Untuk apa? Untuk tanggung jawab. Nah, kalau dia ditanya sesuatu, orangnya ketika jujur, berarti orangnya berani apa? Menyampaikan sesuatu, walaupun di situ kan dia takut. Nah, masalah. Kenapa? Karena yang lebih afdal itu saya jujur. Wasyaja'atu wa izzatun nafsi. Izzatun nafs, kemuliaan diri. Nah, dia punya kemuliaan. Kenapa? Karena orangnya tidak suka kalau dibilang atau diketahui bahwasanya dia bohong. Berarti dia punya kemuliaan, punya kehormatan diri. Kenapa saya bohong? Bohong itu kan sifat orang fasik.
Bohong itu kan sifat orang yang takut. Wa thiqatun nasi bihi, dipercaya dari semua manusia. Kenapa? Orangnya kan selalu jujur. Nah, maka semua orang percaya sama orangnya. Sama orang ini kan percaya terus. Nah, kenapa? Karena dia termasuk orang yang selalu jujur. Walaupun kamu dizalimi dari orangnya, tapi orangnya karena dia itu menjaga sifat as-sidq, sifat kejujuran, maka orangnya itu kan tidak mau bohong. Wal kadhibu yab'athu fi nafsi sahibihi syak wa taraddud. Bohong menimbulkan dalam dirinya orang itu kan keraguan, takut. Nah, selalu orangnya itu kan takut. Kenapa? Takut diketahui. Kemudian kalau diketahui terus apa yang terjadi nanti? Maka menjadikan orang itu kan selalu takut. Nah, wat taraddud, orang yang tidak serius. Nah, kenapa? Karena dia masih di situ ada ketakutan. Wal khauf, wadzul, hina, wal hawanu, was-sagharu, merasa dia rendah itu. Wa adamu thiqati bainan nas, maka orang itu kan tidak bisa dipercaya dari orang. Tidak bisa dipercaya. Kenapa? Selalu orangnya bohong. Nah, selalu orangnya bohong, maka tidak dipercaya. Walaupun dia jujur. Kenapa? Karena orangnya sudah terkenal. Nah, orangnya terkenal dengan apa? Dengan bohong. Suatu hari dia jujur di situ, banyak orang itu nggak percaya. Karena selalu sifatnya seperti itu. Nah, termasuk yang bohong itu bercanda sama orang. Boleh bercanda, tapi bercanda itu sama orang dengan sesuatu yang benar. Bukan semuanya itu bercanda, orangnya itu kan selalu apa? Bohong. Nah, maka orangnya sudah tidak bisa membedakan antara serius dia itu sama orang itu kan bercanda, dia serius, dia gimana. Nah, maka orangnya tidak bisa dipercaya. Ya, karena itu lebih aman bagi seorang muslim itu selalu menjaga yang jujur, yang jelas, yang benar. Di situ ada keraguan, di situ itu masih takut, gimana? Jangan masuk situ. Nah, ambil yang halal, yang murni itu kan benar, halal. Udah, ambil.